ala Rasulillah dafa'ahu ila rajulin minna ya'allimuhu al-Qur'an. Apabila ada seorang datang, orang muhajirin datang ke Madinah, ya, maka Rasulullah akan pertama kali akan menyerahkan dia kepada seorang yang bisa ngajarin dia Al-Quran. Fadafa'a ilayya Rasulullah rajulan, kata Sayyidina Ubadah bin Samit, maka Rasulullah kasih saya seorang laki-laki, wa kana ma'i fil bait. Allah, dia tinggal di rumah saya. Untuk belajar agama, wabil khusus dalam Al-Quran, diusahakan memang qira'atuhu mutalaqqatun. Nah, jadi bukan menjadikan kitab sebagai rujukan, bukan berarti kita menyampingkan atau tidak tidak menghormati ya kitab, tetapi kitab itu kata para ulama dia adalah badal daripada talaqi. Jadi dahulu para sahabat nggak ada pakai kitab, langsung talaqi. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila kami baca maka ittabi' qur'anahu, ikuti, bukan fa idza katabnahu fattabi' qur'ana. Kalau kami sudah tulis maka ikuti Qur'anlah. Fa idza qara'nahu. Nah, min a'dhamil baliyah tasyyiqu as-sahifah. Maka dari ini terkadang banyak kitab-kitab tajwid yang dia itu dari segi ilmiahnya kurang. Jadi banyak pendapat-pendapat mu'allif yang berasal dari beliau sendiri dan itu dimasukkan di dalam at-tajwid ya, padahal itu tidak ada asas min as-sihah baik dalam kitab-kitab ataupun talaqi dari para masyayikh kita. Baik. Halaman 73, tahsinus sauti bi tilawatil Quran, ya, membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul ma azina Allahu li syai'in ma azina li nabiyyin hasanus sauti yataghanna bil Quran yajharu bihi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendengarkan sebagaimana Allah mendengarkan kepada seorang nabi yang bagus suaranya, dia yataghanna, dia menyanyikan bil Qur'ani, dengan Al-Quran, yajharu bihi, artinya dia menjelaskan, jadi membaca Quran dengan jelas, baik per makhrajnya, ayat dan sebagainya. Kata-kata yataghanna di sini ada dua takwil yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Yataghanna pertama maksudnya dia melagukan Al-Quran, dan makna yang kedua yataghanna maksudnya dia merasa cukup dengan Al-Quran, yakni dia tidak meminta dunia dengan Al-Quran. Maka bagusnya bacaan dalam tilawatul Quran itu sangat dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah bersabda di halaman 74, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Untuk tajwidul Quran bagi kita memang seharusnya kita harus memilih mana yang cocok dengan kita, ya. Satu qari yang kita cocok sama dia. Awalnya begitu. Misalnya Syekh Hasan apa gitu. Jadi istiqamah antum dengerin itu terus. Jadi misalnya nah Syekh Al-Husari. Anda kalau mendengar Al-Husari tinggal panggil Hasan. Hasan. Mau Al-Ghamidi atau apa namanya? Syekh Al-Afasi apa? Masyari Rashid Al-Afasi, Syekhul dia tidak tahu lah macam-macam ini. Jadi muhim ya. Kan sekarang ini banyak HP nih ya. Maka kita pilih satu qari yang memang ngena gitu di hati kita. Kalau anak pribadi dari segi tajwid anak suka sekali Syekh Khalil min haitsu tajwid, yani itqan huruf-hurufnya Syekh Khalil Qaswari itu memang recommended, sangat bagus Syekh Khalil Qaswari. Nah, kemudian dari segi intonasi nada, ana sih antum
hurrun fi hada. Masrawi. Ana suka Syekh Siddiq Al-Manshawi. Ayo, Siddiq Al-Manshawi. Dia qari Mesir itu. Dari segi tahazzunnya yani dia ada sedih dalam baca. Ada qari baru namanya Hasan Saleh. Hasan Saleh ini orang Mesir, cuma sekarang dari imam di Amerika, mungkin di Chicago. Masya Allah, Hasan Saleh antum buka aja di YouTube kan itu ada. Masya Allah, qiraah muhazzanah. Jadi bacaannya itu ada tahazzunnya. Jadi dia bukan hanya ngelagu kayak ngedangdut gitu, ya kan? Tapi ada hazan. Kita dengarnya itu apa? Sedih ya. Dan Rasul bersabda, "Innal Qur'ana unzila bihazan." Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dengan kesedihan. Maka bacalah dia dengan nada sedih. Nah, itu sunnah. Nah, sunnah dengan nada sedih kita baca Al-Qur'an. Nah, itu diantara yang di Indonesia kan Sayyidi Sufyan qiraah murattalah muhazzanah. Tapi rekaman yang lama. Dulu ada 2 rekaman. Rekaman yang pertama, rekaman yang kedua. Rekaman yang kedua tidak terlalu rekomendasi. Yang pertama lagi ajib. Nah, Sayyidina Sufyan. Qala di halaman 75, wa mimma yazidu صوت القارئ حسنا أن يقرأ متدبرا لآية القرآن متأثرا بمعانيها. Jadi di antara yang menambah bagusnya suara itu ketika seseorang itu membaca dengan tadabbur, ya. Kemudian muta'assir bima'aniha, dia merasakan dia memang diatur, terbawa jasadnya, hatinya, bahkan seluruh jasadnya itu pakai Quran. Jadi diusahakan kalau boleh bahas anak, kita menjadikan ketika kita mendengar Al-Quran itu kita jadikan semua jasad kita ini mata untuk melihat keindahan Al-Quran, dan menjadikan semua jasad kita ini telinga untuk mendengarkan Al-Quran. Itu kan kata seorang syair Majnun, apabila Laila berbicara, fakulli laha udhunu. Yang mendengar pembicaraan dia bukan telinga saya, tapi sebadan-badan saya ini telinga untuk dia, katanya, ya. Iya, itu katanya. Banyak dulu saya hafal, sekarang udah hilang. Baik, di situ qala Ishaq ibn Ibrahim, ya, kanat qira'atul Fudail bin Iyad hazinatan. Itu, ya. Bacaan Al-Imam Fudail bin Iyad itu hazinah, sedih, syahiyatan, tetapi disukai, batiyah, lambat, mutarassilah, pelan. Wa ka'annahu yukhatibu insanan, seakan-akan beliau baca Quran itu ngomong sama orang, seakan-akan dia lagi berbicara dengan seseorang. Wa kana idza marra bi ayatin fi hadhil jannah yuraddiduha, apabila beliau lewat dengan ayat yang dalamnya ada menyebut tentang surga, maka beliau akan mengulang-ulangnya. Wah, kata. Maka untuk itu kita perlu latihan memang, mobil khusus ya, para arif, para anisa. Sehari itu pengalaman yang Al-Fakir pernah lakukan, saya pernah itu 1 malam full ujib sekali ini. Nah, kan? 1 malam full itu anak baca setengah juz. Bisa tuh, di Sulawesi. Enggak enak sekali ini dah. Ya kan? Tapi anak rasakan sejak tidak tahu anak imam di Sulawesi Tenggara itu tahun 2007 2006, saya anak rasakan sampai sekarang biasa pelan dan menikmati. Orang baca pelan itu senang sekali, yakni pelan gitu, subhanallah gitu ya. Maka bagus kalau setiap hari itu kita ada waktu 10-15 menit, kita baca hanya 1 lembar aja, pelan betul, sangat pelan. Kalau bisa pelan, pelan lagi. Ya contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu udah pelan. Pelan lagi, a'udzu billahi minasyaiton, pelan lagi.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Contoh lagi gitu. Kalau bisa lebih pelan lagi. Nah gitu kata para masyayikh kita di Quran. Orang yang terbiasa baca pelan dia bisa baca cepat. Ya, betul. Tapi kalau orang kita terbiasa baca cepat, direm itu langsung hilang hafalannya. Banyak itu ketika persiapan ngimami ya Pak, tarawih ya, pengalaman. Wah lancar banget kita. Begitu dia naik, Allahu Akbar, ngeblank. Banyak itu, ya, karena dia tidak itu apa terbiasa ya. Baik. Kemudian al-ijazah al-Qur'ani penting halaman 79 ke 76. Al-ijazah al-Qur'ani. Jadi ijazah Quran itu sangat dan sangat penting sekali. Apa gunanya ijazah sekarang itu? Allah salimna wa iyyakum. Merasa penting dengan ijazah hadis, Quran, fikih sekarang lagi naik. Tetapi ada dampak negatifnya, yaitu ketika orang yatafakharuna bil ijazah, saling berbangga-bangga dengan ijazahnya. Gue udah punya ijazah, lo belum. Gue punya sanad, lo belum. Sehingga satu guru itu menyalahkan yang lain. Dan ini nyata ya. Ini nyata. Kemudian dampak negatif yang lain, banyak orang sekarang jual sanad. Kasir. Antum mau sanad gampang. Banyak sanad online. Iya. Sanad online itu antum daftar sama dia. Antum ngaji sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, qira'atuka jayyida, mutqana, bacaan antum bagus. Baca awalnya dan bacaan nas. Oh, Masya Allah, saya sudah mengakui bacaan ente bacaan bagus. Sana dikirim, duit juga dikirim. Wallahi hadza katsir. Ya, banyak itu. Wabil khusus di Mesir. Di Mesir banyak. Yang tidak punya sanad tiba-tiba jadi punya sanad. Jualan. Jual sanad ya. Lakin ma'ahada walaupun seperti itu penting. Setiap kita kalau bisa punya ijazah Al-Quran. Caranya bagaimana? Allah alam. Antum pikir sendirilah. Ya, sangat bagus sekali. Ya mudah-mudahan besok ada masyayikh datang ke sini. Kemudian kita bisa daurah tiap tahun, mungkin tahsin, tilawah, mungkin Syekh Mahir bisa kita datangkan ke Lombok insyaallah biiznillah. Ya, Sayyidi Mahir sudah siap dan katanya anak-anak Lombok di sana Ziyad al-Khadim al-Muqarrab. Ya, tawah. Jadi ketika Syekh Abdul Hafiz di sini, Ziyad datang sini, langsung dia chatting katanya Syekh Mahir. Ana bilang, ana nelpon yang gak berani di chatting lah. Jadi Syekh Mahir sampaikan salam kepada Syekh Abdul Hafiz. Dulu satu guru sama Syekh Taha Sukar waktu di Syria. Baik. Nah, tapi sebelum datang masyayikh, kita siapkan ya bacaan kita dari sekarang dengan cara seperti tadi. Kita kasih waktu kita 10-15 menit sehari. Kemudian saling simak juga sama kawan, bagus ya. Mungkin apa yang ada ini huruf saya itu buat saya ini masih walad do nih, do bagian dal. Nah, ini buat saya belum, po saya yang soalnya mungkin banyak ya. Sama-sama berbagi. Baik, maka ijazah Qur'aniyah jiddan muhim jiddan. Muhim jiddan. Yang Al-Faqir ada nah ini ada ijazah saya sendiri ya. Baik, kemudian yang lebih inti lagi halaman 80. Al-mabhath tsalits itqan ta'lim al-Qur'an. Ini ketika kita mengajar Al-Quran, bagaimana kita bukan hanya sekedar mengajar ya, tapi itqan di dalam mengajar itu. Jadi dalam hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, ya,
Innallaha idza habba min 'abdin idza 'amila 'amalan an yutqinahu. Allah Subhanahu wa taala menyukai apabila seseorang itu mengajarkan atau melakukan sesuatu, maka hendaklah dia mengerjakannya dengan al-itqan. Baik, halaman 81. Masyaallah. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushghal. Rasulullah kadang-kadang sibuk, fa idza qadima rajulun muhajirun ala Rasulillah dafa'ahu ila rajulin minna ya'allimuhu al-Qur'an. Apabila ada seorang datang, orang muhajirin datang ke Madinah, ya, maka Rasulullah akan pertama kali akan menyerahkan dia kepada seorang yang bisa ngajarin dia Al-Quran. Fadafa'a ilayya Rasulullah rajulan, kata Sayyidina Ubadah bin Samit, maka Rasulullah kasih saya seorang laki-laki, wa kana ma'i fil bait. Allah, dia tinggal di rumah saya. Jadi kita nggak bisa ngebayangin sahabat yang rumahnya sederhana, penghasilannya sangat tidak pas-pasan, ya kan? Itu mau ngajar Quran, kemudian ditempatkan di rumah dia, fil bait. Wa kana fil bait wa ashihi asya ahli bait. Aku berikan dia makan malam persis apa lauk saya di rumahnya. Akhlaqu. Fa kuntu uqri'uhu al-Quran, maka aku mengajarkan dia Al-Quran. Masyaallah. Kemudian wa an Abi Burdah halaman 82, ya, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Musa wa Mu'adz bin Jabal ila al-Yaman. Jadi Rasulullah mengirim Sayyidina Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Thumma qala yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira. Yassira, mudahkanlah, wa la tu'assira. Ini kaidah dalam mengajar, ya, wabil khusus Al-Quran. Kita itu mencari unsur kemudahan aja.